3, 2, 1, obrolan santai, rolling, action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi di Bosan Obrolan Santai. Di sini kita udah kedatangan kakak-kakak yang cantik. Halo, sapa dulu. Halo. Oke, apa kabar? Alhamdulillah baik. Boleh perkenalkan kak? Nah, perkenalkan nama saya Claudia ini semester 5 keperawatan. Halo, perkenalkan nama saya Siti Nur Latifah Hadi dari S1 Keperawatan semester 5. Oke. Ini kalau nggak salah kakaknya alumni PMM ya? Tahun 2022. 2022. Oke. Kita boleh sharing-sharing dong pengalaman kakaknya selama PMM kemarin. Boleh ya? Boleh dong. Oke. Waktu ada pendaftaran nih, kan dengar-dengar tuh ada pendaftaran PMM. Apa sih yang ngebuat kakaknya tuh tertarik buat daftar PMM? Apa gabut? Apa pengen coba aja atau gimana? Dari Kak Eva dulu mungkin. Gimana ya? Pas awal dengar itu dari Pak Dede, beliau tuh bilang, ayo kalau mau ikut PMM, kan Bapak tuh bilangnya kalian bisa nyoba kuliah di kampus lain, apalagi kampus yang kamu inginkan. Nah, saya pikir tuh pengen nyoba, tapi milihnya di Jakarta aja, dikirain gak disuruh keluar pulau, ternyata harus di luar pulau. Oke, kalau dari Mbak Ani gimana? Kalau saya sih ikut teman aja sih. Oh, ikut teman. Siapa nih yang ngajak nih? Ya kebetulan Mbak. Oh, Mbak Eva ternyata biangnya. Terus. Jadi tuh kan habis dikumpulin sama Pak Dede, terus kayak ayo nih siapa yang mau ikut mumpung kesempatan kan. Iya. Nah, awalnya tuh ya juga gabut juga sih, pengen punya pengalaman baru. Terus di kamar kan kita sekamar nih. Sekamar. Waktu di asrama. Waktu di asrama sekamar. Terus ada lagi temennya kita, namanya Neni kan. Iya. Terus awalnya saya tuh sama Neni, terus kayak ayo Neni ikut Nen. Ya ayo gitu. Tapi ternyata si Neni ini nggak bisa, nggak dibolehin. Diajak sama Eva. Terus nyangka nggak bakal kepilih gitu. Kan pasti banyak nih yang daftar PMM pada saat itu ya. Nyangka nggak bakal kepilih. Enggak sih. Enggak. Kayaknya soalnya gak niat banget kayak itu gak ada niat mau keluar pulau sendirian terus cewek gitu kan. Udah makasih. Tapi gimana pas udah tahu ternyata ada temennya nih? Sekamar lagi kan, temen sekamar ya? Iya. Ya gimana? Excited kah atau apa tetap? Awalnya tuh yang kan kalau di asrama tuh dari azan ya, azan maghrib kan di musola. Iya. Saya waktu itu datang bulan, jadi kalau datang bulan itu balik duluan. Nah, saya lihat di grup kok rame gitu, ternyata udah pengumuman. Tak cek ya, saya kaget. Awal cek di grup ada teman yang nggak keterima. Saya mikir, oh ya udah kemungkinan nggak Terima juga. Iya. Tapi ternyata gimana? Ternyata diterima. Terus aku nunggu Ani diterima apa enggak. Kalau aku sendirian aku nggak mau gitu. Kalau misalnya nggak mau, emang dilepas gitu aja? Nggak sayang tuh? Nggak nyesel? Ya, nyesel pastinya. Waktu kita mau pendaftaran ya, kata teman kita sih kalau udah keterima terus mau dibatalin tuh ada punishment-nya. Iya. Apa tuh? Boleh tahu nggak Kita punishment-nya? ini ya, Jurnal. bikin jurnal 5. Ya, 5 macam jurnal. Kalian sanggup nggak kalau misalnya waktu itu kalian ngebatalin? Enggak sih. Bikin jurnal 5? Enggak. Jadi Lebih akhirnya baik- gimana? Lebih baik berangkat aja. Berangkat. Terus waktu gimana tuh? Ada juga pas kita udah nyampe sana terus teman-teman sana tuh pada sharing juga kan. Mereka tuh kebanyakan kayak ini nggak bilang nggak izin orang tua, terus udah keterima, udah dapet tiket, udah mau berangkat nih, mau berangkat baru bilang, abah aku dapat PMN, keterima PMN, terus katanya kalau nggak diterima, kalau nggak diambil disuruh ganti biaya pesawat dah. Kan lumayan tuh kan. Waktu itu temennya saya waktu itu orang Palu. Tapi itu beneran nggak ganti tiket pesawat? Iya. Beneran ganti. Selain jurnal juga kita ganti tiket pesawat. Terus kata teman saya, lumayan mbak tiket
Palu ke Kalimantan lumayan ya. Iya. Jadi mau nggak mau ya orang tua ya udah sana gitu. Iya. Tapi kalian dapat restu orang tua kan, izin? Iya kan di itunya di pengumpulan dokumennya itu Harus ada lampiran, ya, surat surat orang tua. izin orang tua, tanda tangan sama ada itunya materai lagi. Oke. Terus waktu PMM itu kalian memilih di mana itu? Pilihan pertama itu di Kalimantan. Pilihan. Oh, ada pilihannya jadi ya. Ya, 2 pilihan. Satu itu di Kalimantan, satunya itu di Padang. Padang. Jadi kalian terpilih di Di Papua. di Kalimantan. Kayaknya pengen ke Papua nih Mbak Eva nih. Oke, di Kalimantan. Apa sih di Kalimantan yang bikin kalian tuh pengen nih nyoba di Kalimantan? Kenapa nggak nyoba di lainnya? Gitu. Awalnya tuh pengen di Bali. Terus kenapa nggak di Bali Mbak Eva? Di Bali itu ada kampus, tapi prodinya itu gak ada. Kita pilih kampus searching fakultasnya dulu sih kak. Iya, fakultas. Fakultas keperawatan ada, jadi masuk pilihan. Oke. Jadi di Kalimantan ya. Iya. Di sana berarti selama 1 semester. Iya. Apa sih yang didapat di sana selama 1 semester itu? Banyak sih. Banyak. Ya terutama ya pengalaman. Kita kan diajarin belajar budayanya sana, terus kayak suasana belajar kampus sana. Oke. Belajar nih. Kan cara belajarnya di sini sama di sana pasti beda dong. Iya. Perbedaannya apa sih? Kampus Kalau di besar. sana, Kelas besar. Kelas besar tuh gimana? Jumlahnya besar. iya lebih dari 50. Nggak kayak di sini ya, kan di sini Iya. sedikit. Terus nggak per paket juga. Jadi kayak kita kalau anggap kayak TOEFL ya, kayak bahasa Inggris 3 ya. Iya. Terus kita nggak lulus gitu ya. Jadi tahun besok ngambil bahasa Inggris 3 Iya. sama di kelas gitu. Ngulang lagi. Heeh. Mata kuliahnya beda ya berarti dari sini sama yang di sana. Kurang lebih sama sih. Sama. Soalnya kan masih dikonsulin ke Kaprodi. Sebelum kita ambil, kita konsul dulu. Terus di sana biasanya nih lebih sulit gak sih belajar di sana sama di sini? Biasanya kan ada tuh lebih gampang di sini, lebih susah di sini kayak gitu. Enggak sih sama. Sama aja. Cuma kalau bisa perbedaan antara sini sama sana ya kalau menurut saya kalau di sana tuh anak-anaknya banyak kalau bertanya mereka tuh kayak ambis juga sih kayak ngasih contoh gitu kayak kasus di keluarganya terus disambungin sama teori Iya, gitu. teori. Jadi kayak lebih seru aja gitu. Seru. Kalau dikasih kesempatan mau nggak balik lagi? Mau dong. dong. Kalau bisa ya tiket semuanya kalau bisa Kak. Setiket, sebiaya hidup boleh. Oke, bicara biaya hidup nih. Pastikan yang pengen daftar PMM itu kan bingung biaya hidupnya gimana. Itu bisa diceritain nggak sih Kak? Biaya hidupnya kalian selama di sana? Kami kan beda. Saya KIP, dia enggak. Kalau KIP itu kan 1 bulannya itu biaya hidup 800. Nah kalau fullnya itu kayak Mbak Ani ini 1.200.000 dapatnya. Nah kalau saya enggak, saya cuma dapat 400. 1.200.000 dikurangin sama yang KIP 800 jadi 400. 400. Di sana ngekos atau memang khusus ada mes buat PMM dari berbagai kota? Ngekos tapi di Tanggung. dapat Oh, enggak. sini. iya Oh, dari Jadi kita 1.200.000 ini Sama 500 itu uang kos, 700-nya uang biaya hidup ya, makan makan. makan Nah, jajan. ada culture shock juga sih sama tuh. Iya. Jadi kosan paling murah ya 700 sejutaan lah. Itu paling murah. Mau nyari 800. kosan 500 susah. Oh, berarti itu kalian masih cari sendiri dulu? Dicarikan. Oh, carikan. Jadi kosan kita tuh 500 tapi satu kamar 3 orang. Jadi satu kamar itu 1.500.000. Sumbangan. Ya, nggak sumbangan Kak. Kalau Apa itu? Kosannya kan 1.500.000. Jadi Dibagi kita ada dibagi satu orang, 3. bagi 3. Patungan. Iya, Iya, patungan. Oke. Berarti kalian cuma terima bersih gitu?
datang langsung dapat kos atau masih dicarikan dulu? Dicarikan di sana, dulu. disiapkan. Jadi kita nyampe dicarikan mes Kos. kosan nggak kosan. Oke. Terus selama belajar di sana tuh kan ya, itu habis kuliah langsung pulang atau masih kemana dulu kayak gitu? Jalan-jalan atau kemana gitu? Kuliahnya kita tuh cuma 5 Mata kuliah. Dalam satu hari atau enggak dalam satu semester? Oke. Jadi kita tuh 5 mata kuliah 1 minggu, dari hari Senin sampai Jumat ya. Iya. Kalau Berarti Sabtu sama kayak di minggunya sini itu, ya. Sabtu minggunya modul tuh Nusantara. libur. Jadi 1 minggu libur diambil modul Nusantara. Nah, modul Nusantara ini kita wajib 4 SKS kan. Jadi setiap 1 minggu sekali kita jalan-jalan. jalan-jalan healing. Jalan-jalannya kemana nih? Ya macam-macam. Menelusuri kota Kalimantan Iya. Ya, bisa jadi. sambil belajar atau cuma Sambil Oke. Jadi kita ada mata kuliah modul Nusantara, macam-macam kayak minggu ini ke Balikpapan, besoknya ke Tenggarong, kemana gitu. Menarik nih kan modul Nusantara, kan pasti ada yang nggak ngerti tuh modul Nusantara itu seperti apa, bisa diceritain nggak? Modul Nusantara itu kita kayak kuliah tapi lebih ke jalan. Tapi Study tour gitu. Iya, semacam study tour. Tapi kita dapat ilmu juga, kayak kita mengenal budaya sana, kayak kita tuh waktu itu saya pernah ke Pangpang Dayak, lihat penampilan tarian budaya Dayak. Terus sama pernah ke Bukit Bangkirai. Terus Kemana lagi? ke Museum Samarinda kota itu. Kita di sana ya sambil belajar. Terus di modul Nusantara itu kita bukan cuman kayak jalan dengerin, enggak, kita itu nanti 1 bulan dapat kayak harus buat laporan, nanti disetor ke dosen modul. Kalau ACC dosen modul, terus ke pihak kampus, ACC pihak kampus langsung ke pusat. Kok dari Mbak Ani sendiri nih, gimana? Kalau saya ya kurang lebih sama sih, kan modul Nusantaranya itu konsepnya kita belajar tentang budaya dari sana kan. Tuh. Jadi ya kurang lebih sama sih. Kurang lebih sama. Terus tadi nih katanya Mbak Eva ada laporan. Itu laporan setiap bulan atau setiap gimana tuh laporannya Mbak? Laporan setiap bulan. Itu kalau sampai laporannya nggak ACC, maksudnya terlalu banyak revisi, bisa jadi biaya hidup kita itu nggak Jadi itu jadi berhubungan sama biaya hidupnya. Iya. Oke. Mbak, ngomong-ngomong di Kalimantan nih kakaknya dapat Kalimantan mana? Kalimantan Timur. Sama-sama Kalimantan Timur ya. Iya. Tepatnya di sama. Samarinda. Pasti teman-teman PMM itu kan banyak dari berbagai kota. Dari mana aja tuh? Macam-macam sih. Teman kamar kah apa? Teman kampus. Kalau teman kampus itu, kalau modul saya, kelompok modul saya itu ada yang dari Riau, terus Surabaya, Jakarta, Bengkulu, terus Ponorogo, Jember gitu. Banyak sih. Bermacam-macam. Ya, ada juga yang dari Papua. Oh jauh ya, jauh sekali. Sampai dari Sabang sampai Merauke. Iya. Di sana tuh sering bertukar pikiran apa biasanya sama teman-teman? Kan beda tuh pasti mungkin cerita di kampusnya, kampus yang sekarang saling cerita atau gimana? Ke saya. Iya, kayak Mbak Eva dulu. Kadang itu cuman ya cerita tentang kampus, terus kayak cerita bertanya bahasa asal, kayak mereka tuh sering bertanya bahasa Maduranya ini apa, sampai kan ada tuh yang bilang bahasa Maduranya gumbo. Gak apa-apa, Pak. Gemboy. Gumbo. Terus
bikin kayak bercanda-bercandaan Apa Pak membawa bahasa Maduranya Pak? Kita lupa. Duh Pak, jangan bahas guys. Jangan hapus itu. Pak, sebelum masuk di dalam mic ini Pak. Jangan hapus. Iya. Kan banyak nih temennya dari berbagai kota. Biasanya tuh sering sharing apa aja sih? Coba Eva duluan. Sharing-sharingnya itu kalau saya itu kayak cerita kampus, terus nanya-nanya bahasa gitu, terus sama khas-khas kayak makanan gitu, kayak ya kulineran bahasa itunya. Dari Mbak Ani? Seringnya macam sih, kayak kebiasaan tempatnya kayak mana gitu. Terus kita kan ada yang dari Pelawat juga ya, Iya. tapi dari Padang. Padang. Nah itu kita sharing-sharing tentang ya seputar pelawatan. Terus kita boleh ini tahu ngambil lintas jurusan. Lintas jurusan gimana tuh? Beda prodi. Oh jadi nggak sama prodinya ya? Iya. Kan ngomong-ngomong tadi biaya hidupnya itu kan 700.000 ya di Kalimantan. Itu cukup gak untuk Mbak Ani sendiri? Oh saya sih nggak cukup ya. Gak cukupnya karena apa nih? Boros atau memang kehidupannya di sana? Ya emang kehidupan apa ya, biaya hidup di sana kan lebih tinggi daripada di sini. Iya. Nah untuk makan aja satu kali makan 20 lah. Itu belum minumnya ya? Belum. Oke. Terus kalau Mbak Eva? Ya nggak cukup juga sih, meskipun biaya kos saya lebih murah, kan saya itu 850 berdua. Nah itu tapi nggak cukup juga, meski uang kos murah, tapi saya itu pakai uang Maxim, kayak kemana-mana kayak ke kampus itu pakai Maxim, itu Maximnya 16 gitu ya, kadang sampai Simbol. Kayak Grab, semacam Grab aplikasi. ya semacam Grab. Nah, itu saya mau tanya Pak. Ada apa deh? Kadang gitu nanya ke kameramen. Tapi itu masuk. Udah mati tuh. Iya ada Maxim, terus soalnya jarak kampus sama kosnya dia tuh lebih jauh Iya. daripada saya. Kalau saya kan jalan kaki nyampe. Ya saya jalan kaki nyampe 30 menit, tapi pernah akhir bulan uang udah habis, mikir mau makan apa, uang udah habis, mau minta malu, ya udah mau nggak mau pulang kuliah itu jalan kaki, itu bareng teman-teman. Oke. Itu kan biaya dari pemerintah Ya. 700 gitu. Dikirimin orang tua juga nggak? Kirimin Tentu. dari saja. Tapi itu masih kurang ya? Kalau dari sama orang tua Ya, nggak cukup. cukup. Enggak sih? Enggak. Kenapa Mbak Eva kok kurang? Kan soalnya masih Untuk kebutuhan lain iya, juga. banyak kebutuhan. Ya kalau Bani dibilang cukup, ya emang Cukup dia sih, Mbak. dia tuh deket. Nggak kayak saya kan masih mikir saya mau ke kampus mau naik apa. Oh, berarti beda kosan ya? Beda kosan. Beda. Kita tuh disiapin kayak dipesanin lah 3 kosan. Pertama tuh yang harga jutaan satu orang. Terus kedua yang saya 500-an, yang 1,5 juta. Kalau yang Eva ini berapa? Pak 850, kalau berdua 425. Oh, kalian nggak bisa itu ya? Lokasinya lebih jauh. Oh, nggak bisa request untuk tinggal bareng? Nggak bisa. Apa memang dipilih? Wes, Dicarikan kayak gitu soalnya kos-kosan deket UMKT tuh udah banyak. full. Udah full. Jadi ya dicari. Jadi mencar-mencar gitu ya? Oh, ada satu lagi apa ya? Kusuma Bangsa. Iya, nggak tahu. Itu lebih jauh dari kosannya Eva. Kenapa kalian nggak request bareng? Emang nggak bisa? Tentuin. Wes dibagiin sebelum kita berangkat, udah Sudah dibagikan. terbagi. Iya. Kita ditanya kan, kalian tuh mau ngumpul per prodi, maksudnya kayak biar sama-sama berangkat gitu. Iya. Gimana? Kita tahu ujung-ujungnya dipecah aja. Iya, Pecah. soalnya saya pernah waktu nyampe itu nanya bapak saya kos mana, kos di Trisari.
bapak saya maunya di Bone, mau bareng sama teman kampus kan gitu. Terus bapak bilang gak bisa, udah full di Bone. Katanya mau digabung sama prodi bapak. Kalau sama prodi itu susah dek gitu. Soalnya gak semua banyak. Maksudnya prodi perawat ya paling cuma 5 gitu. Terus prodi bahasa Inggris 2-3 gitu. Jadi kalau mau digabung per prodi itu susah gitu. Oke. Kemarin kan yang berangkat PMM kan nggak cuma berdua ya, Mbak? Berempat. Itu pisah juga. Mereka satu kampus atau gimana? Satu kampus. Sama satu kampus. Ya cuman Kosnya pisah. Kan kita satu kampus Kak. Enggak, yang Berangkatnya kan? Ini Kak. Apa ya? empat orang itu satu kampus di sana apa Iya. enggak? Satu kampus di sana. Itu aku nanya pisah atau enggak kos-kosannya? Kos-kosannya. Ya lanjut. Oke. Ini kan yang PMM kan nggak cuma berdua ya kak ya? Iya. Berempat. Oke. Itu satu kampus di sana. Terus untuk kos-kosannya tetap sama, misah juga. Sama. Sama yang 3 orang itu satu tempat, Tapi cuman beda kamar. Saya sendirian yang jauh. Oh berarti cuma Mbak Eva aja yang pisah nih? Iya. Gimana nih perasaan Diri. pisah sama temen-temennya? Ya dibilang enak, ya enggak juga sih. Soalnya saya harus beradaptasi sama teman baru. Terus ya dibilang beradaptasinya itu lumayan sulit. Soalnya udah beradaptasi sama teman baru, beradaptasi lingkungan, terus susah yang mau berangkat gak ada temen gitu. Oke. Tapi kan yang teman satu kos itu nggak satu kampus juga? Satu kampus? Satu kampus, cuman kayak di sana tuh kebanyakan jadwalnya beda. Kayak ada yang masuk pagi, saya masuk siang gitu. Jadi berangkatnya itu sulit cari teman, kecuali cari teman cowok. Kan saya gabung sama cowok kosnya. Maksudnya satu lingkungan sama Satu cowok. lingkungan. Iya. Jadi itu bebas berarti ya cewek cowok Enggak, boleh beda kos. kos. Beda. Oh lingkungannya aja. Ya lingkungannya aja. Oke. Tadi kan Mbak Eva ngomong itu per prodi ya. Iya. Ada per prodi. Berarti PMM itu prodinya nggak sama, Enggak. berbeda-beda. Iya. Oke, Mbak Eva, kalau di Kalimantan itu orangnya gimana sih, ramah-ramah atau Selama saya di sana tuh saya bertemu sama orang yang ramah. Apalagi ketemu sama satu pulau, sama Madura gitu. Jadi kayak kan saya itu di Trisari kebanyakan orang Madura. Jadi saya kalau keluar itu dengerin orang bicara pakai bahasa Madura. Kadang kayak beli di toko Madura, saya bilang pakai ngomong bahasa Madura, Bapak ngobengah nikah gitu. Terus bapaknya kaget, loh adik orang Madura? Iya Bapak, saya PMM kesini gitu. seneng ya bisa ketemu sesama orang Madura ya? Ya senang. Soalnya gimana ya? Kayak ada orang tua gitu. Saudara. Di sana orangnya ganteng-ganteng, cantik-cantik gitu. Ganteng-ganteng sih. Itu Oh yang cantik-cantik gak disebut gitu Pak? ya cantik-cantik. Apalagi itu orang Dayaknya. Ganteng, cantik. Gak ada yang nyantol satupun. Gak dibawa pulang. Gitu. Oke, setelah itu selama 1 semester di Kalimantan itu full belajar atau akhirnya bisa jalan-jalan bebas tanpa belajar? Kan tadi ada tuh kayak modul Nusantara kan itu sambil belajar. Itu ada gak sih yang jalan-jalan tanpa belajar untuk refreshing kalian sebelum balik atau gimana? Kalau saya ada pas seminggu masih di sana itu diajak lari sore sama teman cowok itu ke alun-alun. Iya, kayak alun-alun di depannya Museum Kota Samarinda. Lumayan jauh sih. Kalau dari Mbak Ani gimana? Kan tadi beda katanya Mbak Eva. Kalau dari Mbak Eva sendiri diajak temennya lari-lari gitu kan? Iya, Kalau lari Mbak sore. Ani, Kayak kegiatan di luar belajar gitu ya. hmm,
Kita sempat ini ya, maulidan ya? Ya maulid. Kita Maulidan di kampung orang. Keren. Mereka tuh apa ya? Kayak kampung Madura. Jadi di Samarinda tuh kan banyak rantauan. Orang rantau. Banyak banget, apalagi dari Jawa tuh banyak banget. Nah, terus ada satu teman kita dari Madura, orang Pamekasan. Terus dia tuh punya saudara di sana. Terus pas waktu Maulid Nabi kita diajak. iya. Itu ada acara Maulid Nabi ya di situ. Acaranya sama nggak sama yang di Madura? Sama sih. Malah Biasanya kan beda kota tuh beda tuh cara acaranya meskipun Maulid. Kalau tempat saya beda kak. Bedanya di apa nih? Saya pas waktu Maulid Nabi itu tuh saya kaget. Kayak kalau di Sumeneb tuh kayak nyampe sana tuh banyak kayak gantung-gantungan. Oh yang digantung makanan atau apa makanan, gitu telur, buat uang, banyak kan tuh. Iya. Awalnya dikira cuman dekorasi doang ya. Iya. Pas sudah mahalul kiyah, rebutan semua. Kan sama berarti kayak di sini. Kan itu di kampung Madura. Oh iya, kalau di sana? Kalau di tempat saya, Heeh. kalau tempat saya tuh nggak ada. Jadi saya kaget, orang-orang ngambil tuh, saya kaget. Biasanya kan ada tuh yang ditaruh di bawah buat direbut juga buah-buahan. Ada juga. Tapi cuman nggak ada gantungan-gantungan biasanya kayak di atas itu. Iya. Selain acara yang Maulid Nabi, ada acara-acara apa lagi yang diajak di situ? Nonton bioskop. Ya acara. Tapi bayar sendiri sih. Itu jalan-jalan kan sendiri ya. Iya. Oke. Itu kan dari pribadi sendiri ya jalan-jalannya. Kalau dari kampusnya nggak ada buat jalan-jalan refreshing sedikit lah Ada saya sama kelompok. Iya sama. sama kelompok. Itu memang dari kampus. Diajakin sama Dosen. modulnya. Jadi kita jalan-jalan tapi di luar Modul. Di luar materi modul lah. Iya, berarti tanpa belajar ya. Jalan-jalan. Kalau Mbak Eva sendiri Iya pernah. pernah juga. Iya. Ke mana ya? Lupa saya. Oke. Setelah 1 semester ya selesai belajar di Kalimantan, itu gimana nih perasaannya? Udah detik-detik mau pulang. Itu sedih kayak perasaan kemarin saya berangkat sendirian di pesawat sendirian, terus nyampe bandara sik nunggu pihak kampus, terus sik nunggu teman yang landing jam 2 sampai ketiduran di bandara. Itu kayak ya Allah, baru kemarin gitu rasanya. Terus pas detik-detik kayak kan ada tuh penutupan festival. Nah itu saya nangis, saya bisa nggak kesini lagi, bisa nggak bertemu sama teman sini lagi gitu. Kalau dari Mbak Ani, gimana nih perasaannya? Udah detik-detik mau pulang, balik lagi ke Madura nih. Sedih sih, kayak pakai alasan apa lagi ya kesini. Oke. Sedih ya rasanya. Tapi kalau dapat kesempatan lagi mau kan datang? Boleh, siapa tahu Pak Akbar mau. Sponsorin ya, Iya, siapa tahu. sponsorin. Oke. Sponsorin pesawat dan biaya hidup. Oke, Mbak Ani, Mbak Eva, apa sih kesan yang tidak terlupakan selama PMM di Kalimantan? Dari Mbak Ani mungkin. Kalau saya sih ini pernah waktu itu kemana? Ke Trisari. Iya, ke kos. Oh, kita ke Trisari. Berbanyak sih, 1, 2. Banyak lah pokoknya. Jadi saya tuh lagi di kamar tuh sama Hamsyah tuh diajakin ikut nih ke Trisari. Ayo gitu kan. Sampai di Maxim. Kita ke Trisari tuh ada acara apa ya kayak? Itu apa? Kayak acara budaya sana. Itu apa sih? Reok, kan? Festival. Ya semacam festival. Itu Acara- kuda lumping. Iya, kuda lumping. Di sana kan banyak orang Jawa ya. Jadi ada itu. Jadi kita ke sana kan main jalan-jalan. Habis itu pas udah pulang, kan kebetulan saya di depan sama yang supir. Terus si bapaknya tuh nanya kan. Dari mana Mbak gitu kan? Ini Pak dari teman-teman saya pada jawab Jawa, kan kebanyakan Jawa sih. Dari Surabaya, Gresik gitu kan. Situ saya ditanyain, Mbaknya dari mana? Sama Pak, kita kan pertukaran gitu kan. Situ saya dari Madura. Jawanya mana Mbak? Saya Madura Pak. Langsung di situ kayak bapaknya tuh abis nanya seneng-seneng ya, kayak enggak sih. Langsung berubah tuh loh, kayak seneng-seneng ekspresinya bapaknya. Waktu dengar Madura. Oke. Itu kandungnya dia bilang, sampah ya Mbak? Enggak Pak, bukan, saya Sumeneb gitu kan. Habis itu bapaknya bilang gini,
kalau di Sampang nih bapaknya tuh nanya apa? Ih, kok belibet bapak? Bukan saya. Nanti kalau di Sampang. Terus bapaknya habis dari nanya Sampang ya mbak? Enggak, bukan pak, saya dari Semenem gitu kan. Terus bapaknya tuh ceritain lah kalau tragedi sempat viral kan dulu tuh. Sampit antara Madura sama Kalimantan gitu kan. Terus Bapaknya orang Daya. orang Kalimantan Barat. Iya. Saya kan nanya kan, bapak dari mana? Dari Kalimantan Barat. Daerah mana ya? Dari mana gitu? Iya. Pokoknya terus itu bapaknya bilang, pernah dengar ini kan dek? Kejadian Sampit. Bapaknya rasis berarti. Ya kejadian Sampit ini. Sampit. Kebetulan waktu itu saya belum tahu. Belum tahu Sampit itu. Belum tahu kejadian itu. Dan itu harusnya dia sudah tahu sebelum kamu jawab, dia sudah tahu orang kamu orang tapi biasanya bisa mencium. Kayak punya karakteristik sendiri. Kayaknya kamu kan di penasaran ke kamu kan bapaknya dari awal kayaknya. Orang Daya. Orang kita sama-sama ngomong Jawa semua kan. Kamu dari mana dek gitu. Situ bapaknya ceritalah. Nyaman kan ya? Dia nanya melenceng bapak. Nggak melenceng ya pak, cuma kayak mancing aja dia, mancing bapaknya tambah kesel gitu. Habis itu saya nanya kan, bapaknya dari mana? Dari sini, Kalimantan Barat, dari mana gitu. Terus aku nanya kan kayak, emang di tempat bapak masih kayak gitu ya? Iya dek gitu. Terus kayak bapaknya tuh ceritain dikit lah, nanya apa ceritain gini. Ya Ceritain kejadian Sampit. Kayak asal muasalnya kejadian itu dikit tapi dari ceritanya bapaknya ini, bapak ini lebih pro ke daerah Daya. tempatnya dia. Jadi dia bilang gini, kalau kita kan kayak heran gitu. Jadi itu bapaknya cerita gini, saya cerita aja lah. Pokoknya cerita gini kalau waktu itu kan di Kalimantan biasa kan kayak orang pendatang gitu Banyak orang pendatang. banyak banget. Pas waktu itu orang Madura di daerah situ dia cekcok sama orang Daya. Nah sampai katanya bapaknya orang Madura ini bunuh orang Daya Karena kesel. Gak tahu hasil dari cekcoknya. Hasil dari cekcok versi bapak. Dari ceritanya. Gitu kata bapaknya. Orang Rawan. jadi cerita nih pak. Jadi gimana Yang penting perdamaian. Iya, sudah damai tapi terus itu Dengan mengulik luka lama itu ya. enggak boleh. pokoknya di situ bapaknya cerita tentang dia udah saya berhenti langsung pak. Nggak bisa. Makanya ya kamu bilang kan dokter ya, yang penting kita damai. Bisa. Katanya nggak suka dipotong omongannya, jadi saya diem pak. Enggak, Ani masih mau bilang itu pak apa? Ani ini ngelanjutin ceritanya. Bisa cerita bapaknya. Kalau cerita bapaknya. Ganti kesan aja kali ya pak ya. Enggak tetap aja. Oke, buat Mbak Eva nih, kesannya apa yang nggak terlupakan selama PMM kemarin? Kesannya itu pas modul itu ke Bukit Batirai. Nah, terus itu kan berangkat pagi jam 6 kalau nggak salah dari kampus. Pulangnya itu siang jam 3 jam 2-an. Nah, kan lumayan jauh ya. Terus ada kayak pembetulan jalan. Nah, sebelum pulang itu saya bilang ke dosen modul, "Ibu, kayaknya kita malam mingguan di sini aja lebih enak gitu kan." Nah, ibu tuh bilang, "Eva mau di sini?" "Iya ibu, enak. Kapan lagi di luar malam mingguan gitu bareng temen modul. Nanti kan ada Pak itu pas outbound ya? Kontribusi sosial itu kan nginep." "Oh ya udah ibu, gak apa-apa. Tapi kapan lagi ya ibu gitu." Terusan pas pulang itu di jalan ada pelebaran jalan, itu macetnya luar biasa, 3 jam di sana ya, kayak nahan semuanya lah, nahan kayak udah bau, udah lapar segala macam, makanan yang dosen bawa itu udah habis. Jadi
cari toko itu jalan jauh, cari toko udah gelap kan, kayak toko-toko itu cuman kayak nyediain lampu satu, kayak udah masih zaman dulu gitu. Berarti itu jalannya sampai malam. Iya, terus Gara-gara apa ya? macet, gara-gara macet jam- itu. Terus untungnya ada supir yang ngajak, kan ada 3 mobil itu, 4 apa 3 gitu. Salah satu mobil itu supirnya nekat, ayo lewat di pertambangan. Sedangkan supirnya saya itu, yang satu mobil sama saya bilang, nanti kalau hujan kita tambah parah, tambah nggak bisa lewat. Tapi supir satu itu kekeh, kalau kalian mau ikut pulang, ayo ikut. Kalau nggak mau ikut, ya udah saya aja yang pulang. Nah dari situ ya udahlah ikut semua. Udah kan gini prinsipnya, kita berangkat bareng, ya pulangnya juga bareng juga gitu. Jadi fix lewat pertambangan itu. Iya. Terus kan itu ngajak kayak teman-teman yang macet juga, beda, bukan teman UMKT, beda lah, Orang supir lain gitu. Ya. Nah, itu ternyata supir yang depan itu kayak wes lambat yang ngikutin, jadi salah jalur, masuk ke jalur pertambangan. Masuklah wes masuk, diomelin Sama orang pertambangan gitu. ya, diomelin. Waktu itu di mobil itu wes pada tidur semua kan, dengar ucapan keras kayak gitu, kaget kan, kenapa gitu. Orang pertambangan tuh bilang mau kemana gitu, balik bahaya gitu. Ya bahaya sih, soalnya itu wes Tempatnya tambang. iya, banyak Pertambangan. iya. Terus balik, teman-teman di mobil itu kaget semua, kenapa bapak salah jalur deh. Udah kayak ini bakalan nyampe ke kos apa enggak ya gitu. Khawatir Udah ya? iya, kayak takut gak bisa pulang gitu. Kayak saya inget ke film nggak bisa pulang, muter-muter di tempat itu. Jadinya mau nangis, udah aku mau pulang aja, kayak teriak mama mau pulang gitu. Oke, jadi pada akhirnya gimana tuh? Pada akhirnya untungnya bisa keluar dari tempat itu. Terus Sendiri atau sama rombongan? rombongan 3 mobil itu. Bisa pulang ya akhirnya? Iya bisa pulang. Gimana tuh perasaannya? Ya lega, kan sebelum nyampe ke kos itu saya mampir ke makanan. Mungkin ibu tuh gini, kasihan udah malam, mereka mau cari makan di mana, ya udahlah dikasih makan. Oke, itu yang nggak terlupakan ya, Iya. Mbak Eva. Oke, Mbak Eva setelah PMM pulang ya ke Madura, itu sering nggak sih dapat pertanyaan mengenai PMM dari teman-temannya, dari adik-adiknya mungkin? Sering, apalagi teman yang mau yang mau daftar Pengen PMM. ikut PMM. Iya, kayak nanyain, Mbak gimana kalau pas mau daftar lolos terus berangkat, saya punya praktek, nanti aja konsul sama bapak dedek gitu. Kalau dari Mbak Ani, ada nggak yang sering tanya-tanya tentang PMM? banyak. Mereka tuh lebih banyak ini ya, yang orang-orang berminat buat PMM 3. Nah, jangan nanya-nanya tentang pendaftaran, caranya keterima gimana gitu. Suka dukanya ikut PMM apa? Buat Mbak Eva gimana? Sukanya itu lebih ke kayak senang bertemu sama teman, terus teman baru, lingkungan baru, Belajar kampus, hal baru ya, juga. dosen baru, apalagi dapatnya dosen killer, telat 1 menit, ini 1 detik aja wes Keluar. nggak boleh masuk. Gak boleh masuk. Ya, terus dukanya itu kenapa kita dipisahkan? Dipisahkan dari teman-temannya. Ya, malah di perjalanan pulang itu di bus saya nangis sampai kepala suku tuh bilang, kenapa nangis Pak? Kan mau ketemu sama keluarganya. Sama teman-temannya juga. Iya, terus tak jawab. Nggak mungkin saya bisa kesini Ketemu lagi, terus bertemu sama kalian lagi, cerita, terus bercanda tawa sama kalian gitu.
Oke, itu dari Mbak Eva ya. Kalau dari Mbak Ani gimana? Suka dukanya ikut PMM? Sukanya sih ya itu belajar budaya orang, punya teman baru, relasi tambah banyak kan kalau kayak gitu. Terus ya dapat uang jajan dari pemerintah meskipun tidak mencukupi. Itu sukanya? Iya suka. Itu kalau dukanya ya kalau uang bulanannya telat Habis. turun, uang bulan habis, terus uang bulanannya telat turun gitu. Terus ini juga sama banjir. Ya, Oh, di sana banjir. Banjir tempat sering banget di Tiap tempat hari. saya tuh depan kebetulan ya depan kosan kita tuh kan flyover ya, bangun Iya. flyover terus kayak jalan gede kan. Iya. Nah di sana tuh sekali hujan lah pokoknya semua gerimis saja wes Banjir. tuh masuk. sampai dibilangin itu bukan air turun ke Selokan. Iya, malah dari selokan naik ke atas. Itu yang menyebabkan banjir di Iya. sana. Itu dukanya kalian ya selama di Iya. sana. Oke, terakhir nih sebelum ditutup podcast ini. Tips dan trik nih, ajak teman-teman biar mereka tuh tertarik ikut PMM. Ya, Mbak Eva? Gimana ya? Intinya kan ada slogan PMM tuh, bertukar sementara bermakna selamanya. Itu beneran ada kok. Kalau dari Mbak Ani nih? Kalau tipsnya mungkin banyak berdoa. Dan restu orang tua juga kan? Iya, Iya, itu penting. Wajib. Karena kalau nggak restu orang tua, Gak bakalan berangkat. Oke, makasih ya Mbak Eva, Mbak Ani atas waktunya untuk podcast kali ini. Salam. Oke, salam. Dan gimana? Salam-salam sama teman-teman PMM 2 Ya. PMKT alumni. Hai. Salam-salam dulu sama temen-temennya. Kan udah LDR nih. Hai dulu. Salam-salam buat kakak-kakak yang di sana yang udah bantuin kita, kakak-kakak UMKT sana. Yang Makasih udah banget. jagain kita Oke. selama di sana. Terima kasih. Ya, terima Sama ibu-ibu kasih. dosen, sama semuanya lah. Yang di sana ya. Oke, terima kasih. Kita akhiri podcast bosan pada hari ini. Assalamualaikum, dadah. Dadah.